Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video yang sangat sederhana pada channel ini. Saya mencoba untuk menarasikan olahraga di usia lanjut dengan melakukan gerakan. Namun pada suasana kali ini saya mencoba untuk melatar belakangi ada tumbuh-tumbuhan biar kelihatannya lebih sejuk ataupun yang nggak monoton pada satu tempat saja. Dan juga pada kali ini saya menggunakan uniform ataupun training agar cepat terasa suhu tubuh menjadi panas. Tentunya kita berharap berkeringat, dan di dalam juga kita menggunakan baju kaos yang beda, bukan satu singlet. Nah teman-teman, untuk melakukan gerakan pada poin narasi yang saya bawa sekarang ini, seperti video sebelumnya banyak sudah saya mencoba untuk berbagi pengalaman. Nah, saya ulang lagi dengan beberapa pakemnya. Ketika kita akan melakukan gerakan baik ke samping kanan, ke kiri, dan lain sebagainya, yang penting diperhatikan ketika kita berbicara di usia lanjut, ya pakem-pakem otot-otot agar semuanya dapat bergerak, di antara gerakan otot lutut, tangan, dan juga gerakan pada pinggang, pinggul. Nah, seperti yang saya peragakan sekarang ini, kelihatannya memang tidak terlalu banyak memindahkan kaki baik kanan dan kiri, namun setiap langkah perpindahan ataupun gerakan sedikit daripada kaki, baik itu di lutut kanan ataupun di kiri, dia akan membentuk satu kaki berbentuk 90 derajat. Artinya walaupun tidak 90 derajat full, namun paling tidak terbentuklah. Artinya tidak semuanya dalam posisi sama. Ketika kanan kita tekukkan seperti sekarang ini, yang kirinya sedikit agak lurus. Kalau sebaliknya, kiri kita tekukkan, yang kanannya lurus. Nah, gerakan di peragaan sekarang, begitu memindahkan ke arah posisi kiri, tenaga sebenarnya sudah tersalurkan tanpa kita sadari. Gerakan kebersamaan daripada tangan yang juga diikuti oleh gerakan kaki. Perhatikan gerakan kaki kiri, dia akan memberikan dorongan ketika mengarah ke posisi kanan. Sekarang saya balik arahnya ke arah kiri, jadi dorongan lutut yang saya tunjukkan dengan tangan kanan tersebut memberikan tenaga tanpa kita sadari juga, karena dia harus mengangkat atau memindahkan posisi kaki tersebut, tentu didukung oleh power ataupun tenaga. Nah, jadi itulah ketika kita berpikiran bergerak dengan cantik di tangan tanpa bertenaga, namun sebenarnya hal ini sudah melakukan satu proses pengolahan atau mengelastisitaskan otot-otot pada lutut dan juga otot-otot pada betis. Perpindahan sekarang kita dapat perhatikan dengan gerakan nyaman, lembut, dan tidak bertutur tenaga, namun dari alunan. Kalau kita simak dari alunan bersamaan tangan mengarah ke posisi ke kanan ataupun ke kiri, yang diikuti oleh simetrisnya daripada posisi kaki bergerak, itu sepertinya ada suatu tenaga yang kita rasakan di tapak tangan kanan dan tangan kiri. Nah, sekarang saya putar arahnya biar lebih jelas, mengarah ke posisi kanan. Jadi lutut kanan dengan posisi lutut kiri itu tentunya berbeda. Ya, setiap penekanan lutut ke kanan dia akan mengandung tenaga, dan juga tekanan lutut ke kiri sama juga, yang benar-benar menjadi kosong itulah di tangan. Jadi semua gerakan ini mesti harus dilakukan secara pengilhaman. Jadi kita rasakan seolah-olah di tangan itu ada tenaga yang ada di tapak tangan. Nah, dengan perputaran seperti sekarang, sedikit merendahkan badan, kemudian lanjut menuju ke arah posisi yang beda, ya silih berganti baik ke arah kanan dan kiri. Nah, ketika hal ini dilakukan dengan simetrisnya daripada posisi tangan dan juga posisi jangkar kanan dan kiri, itu akan benar-benar membuat suasana di saat kita melakukan gerakan walaupun di tempat seperti sekarang ini akan menjadi nyaman. Sekarang maaf teman-teman, saya bergerak di arah belakang biar kelihatan posisi baik di kanan dan kiri.
di arah jangkar kanan dan kiri pun itu akan dia berubah sesuai dengan narasi yang saya bawakan tadi di depan tersebut. Nah, kelembutan dalam melakukan gerakan seperti ini sedikit agak menunduk dan akhirnya kembali bangun sebenarnya cukup membuat otot-otot kita baik di lutut kanan dan kiri akan menjadi pegal. Nah, mengarahkan tangan agar akan seperti sekarang lagi sedikit ada berputar. Setelah kita luruskan diputar dengan ini, semua hal tersebut tidak cukup hanya diputar di bahu saja, akan tetapi dia akan diikuti oleh gerakan pinggang, pinggul, dan juga tumit kaki di bawah. Nah, gerakan yang pelan yang saya peragakan sekarang ini akan cukup sekali lagi membuat lutut-lutut kita baik di otot-otot kanan dan juga otot-otot kiri pada paha dan tumit itu menjadi pegal. Nah, inilah yang saya maksud dengan istilah berolahraga di usia lanjut, tidak memerlukan tempat terlalu luas dan juga tidak memerlukan durasi waktu terlalu panjang. Akan tetapi kalau hal ini kita sampai lakukan penjiwaan. Nah, sekarang untuk gerakan pinggul yang didukung oleh tumit di bawah, menjinjitkan kaki sedikit saja, itu akan memberikan dorongan tenaga terhadap gerakan yang kita akan lakukan, apakah ke arah depan ataupun ke kiri. Nah, sekarang saya peragakan dengan olahan tangan. Gerakan ini boleh dikatakan seperti gerakan menangkis. Gerakan menangkis ya, tentunya yang sekarang diikuti dengan untuk serangan tangan kiri ya. Tangan kanan yang menangkis, kirinya otomatis akan menjadi suatu penerusan. Nah, inilah gerakannya kalau kita lakukan dengan secepatnya. Pertama kita lakukan dengan secara pelan, pengilhaman, begitu ada sentuhan, mungkin ada benda di depan kita tangkis, dan akhirnya selanjutnya tangan kiri secara otomatis akan memberikan dorongan yang didukung oleh gerakan tumit di bawah dan juga tentu pinggang dan pinggul, memberikan andil yang tidak boleh disepelekan atau dilupakan. Kalaupun arahnya adalah ke kanan, tangan kiri kita gunakan sebagai alur tangkisan, dan selanjutnya gerakan daripada paha kanan dan juga pinggul memberikan andil yang sangat besar untuk melakukan pengeluaran atau penyalur tenaga secara sepenuhnya ke arah depan. Nah, ini saya masih lakukan dengan peragaan pelan agar lebih jelas. Gerakan pinggul ini kelihatannya sedikit melakukan suatu dorongan, nah, karena dia akan dikeluarkan bersama-sama ya. Nah, sekarang udah pengeluarannya secara bersama-sama sehingga akan menjadikan power kita otomatis lebih, selain power yang disalurkan di tangan, juga power yang disalurkan melalui dorongan kaki, melalui tumit dan juga lutut. Nah, ini saya lakukan gerakan ke depan, begitu ada perasaan untuk melakukan tangkisan dengan kiri, otomatis langsung mengeluarkan tenaga akan dikeluarkan melalui satu dorongan daripada pinggang pinggul, melalui dukungan tumit di bawah, dan juga dari gerakan power yang kita salurkan pada tangan baik kanan dan kiri. Nah, hal ini akan menjadi suatu gerakan yang bagus, power menjadi satu kesatuan setelah simetris geraknya tangan dan juga pinggang pinggul itu menjadi satu kesatuan, sehingga langkah kita akan betul-betul menjadi satu langkah. Nah, selanjutnya kembali saya peragakan gerakan yang memutar kebalikan, itulah gerakannya, ditambah dengan variasi, baik itu dengan tekukan jangkar di bawah, yang satunya benar-benar ditekuk dan satu lagi adalah dalam posisi lurus. Nah, sekarang yang tadi merupakan rangkaian patah-patah yang kita peragakan. Gerakan sekarang ini adalah gerakan rangkaian, kita lakukan dengan kelembutan. Perhatikan tangan kanan agak lurus, tangan kiri ditekuk posisi kaki dan juga tumit di bawah. Ini ada gerakan sedikit menyerang dan akhirnya kita kembali turun. Nah, seperti boleh dikatakan kayak seperti menghindar. Nah, saya tambahkan untuk gerakan salah satu kaki diangkat. Nah, kalau hal ini tidak menjadi seimbang, otomatis ketahanan tubuh kita akan menjadi sempoyongan, artinya tidak seimbang. Yang beberapa gerakan melakukan perpindahan, biar nggak bosan di situ tempat aja, kita pindahkan salah satu kaki, ditambahkan dengan lika-liku daripada gerakan bahu. Nah, semua ini adalah acuannya kepada tingkat kita mengolah
gerakan tangan, menempatkan posisi kaki baik jangkar kanan dan kiri yang simetris dengan posisi tangan kanan dan kiri. Dan juga jangan dilupakan untuk gerakan pandangan. Ini gerakan pandangan juga adalah sangat mempengaruhi daripada tampilan hasil dari gerakan tangan dan kaki ketika dipadukan kedua belah organ tersebut. Jadi beberapa gerakan tadi teman-teman bisa perhatikan ada gerakan agak sangat menurun, nah sekarang ada goyahan. Dengan waktu yang saya lihat pada HP narasi ini adalah 10 menit sudah cukup. Sudah cukup napas terkuras sedikit karena naik turunnya posisi kaki yang tentunya ketika badan kita turunkan, lutut kanan dan lutut kiri dia akan melempang dari posisi tubuh yang kita turunkan. Nah setelah itu baru kita mengangkat, otomatis juga dengan menggunakan power. Nah teman-teman, dengan waktu sekali lagi 10 menit 11 menit saya lihat terpotong daripada beberapa jeda karena saya masih berdiri, tidak sepenuhnya terus melakukan gerakan. Kondisi di baju saya baik di dalam dan juga jaket saya bawakan sudah cukup terasa agak panas, jadi suhu tubuh itu sudah mulai cukup meninggi, artinya karena terus otot-otot berkolaborasi. Nah, gerakan kelembutan seperti sekarang ini teman-teman bisa perhatikan, kita ajukan ke depan, ada gerakan agak cepat, ada gerakan juga yang mana harus dilakukan gerakan lambat, termasuk juga gerakan cepat. Itu tergantung dari situasi dan kondisi di saat melantunkan. Nah, ini tadi ketika tadi sepertinya ada kekagetan dari gerakan pelan, kita lakukan gerakan cepat dan akhirnya kembali ke gerakan cepat pelan. Ya, kapan harus melakukan gerakan dengan menukik, melakukan gerakan dengan kaki lurus, ditambah dengan beberapa gerakan pelan dan cepat. Ini semuanya kita mengatur di dalam situasi dan kondisi saat melakukan olahraga atau pelatihan seperti ini. Nah teman-teman, itulah beberapa pakem yang saya coba untuk berbagi pengalaman ketika berbicara di usia lanjut. Kalau saya sekarang ini, beberapa video sering saya katakan saya sudah berusia 60 tahun, namun untuk melakukan gerakan seperti peragaan yang sering saya bawakan termasuk sekarang ini adalah pengolahan bahu. Jadi pengolahan bahu yang diikuti dengan posisi tangan, termasuk juga gerakan daripada legitan di pinggang, pinggul, tumit, itu akan memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap tenaga disalurkan pada dorongan baik itu di tangan dan juga di kaki. Nah, kelenturan daripada otot ini, maka saya sering katakan ketika kita sudah berusia lanjut. Nah, ini saya kembali ke narasi gerakan pelan dari awal ini, ketika kita akan melontarkan tangan secepatnya seperti inilah menurut pengalaman saya. Jadi tangan kita rangkai sedemikian rupa, gerakan pelan dulu, dan akhirnya melakukan sekilat mungkin dorongan tenaga yang disalurkan di tangan dan juga dorongan tenaga yang ada di kaki, pinggang, pinggul itu menjadi satu kesatuan gerak yang bersama-sama menuju ke arah sasaran. Artinya kalaupun kita ke samping, ke depan, baik dengan tangan kanan dan kiri. Nah, dengan pengangkatan kaki tadi, otomatis saya tambahkan satu variasi sehingga tidak monoton lah. Ketika akan melakukan 1/6 gerakan ini, tidak jenuh dengan gerakan di bawah ke atas, ya kita tambahkan variasi sesuai dengan sikon yang kita ini. Karena teman-teman, ini saya pegang leher dan sebagainya sudah cukup terasa agak panas dengan kondisi. Nah, sekarang saya coba minta maaf teman-teman, ini bukan bermaksud untuk apa-apa. Jadi baju yang saya gunakan tadi di dalam seperti inilah dia, kelihatan udah keringat pada leher, pada tangan itu mulai agak membasahi dengan durasi waktu yang cukup pendek. Saya katakan hanya berolahraga di tempat secara pola sederhana, simpel dan mudah, hanya mengelastistaskan otot-otot di usia lanjut. Nah, kalau sekarang saya sudah berumur 60 tahun, setelah melakukan gerak-gerakan pelan seperti tadi, saya upayakan ya minimal setengah menit atau 1 menit lah, seperti gerakan terobosan yang sering juga saya berbagi pengalaman pada video-video sebelumnya. Nah teman-teman, sekali lagi minta maaf, tidak bermaksud untuk apa-apa. Ketika saya membuka baju habis melakukan senam tersebut, ini hanya untuk merealitakan bahwasanya apa gerakan yang saya lakukan tadi memang inilah kondisi tubuh pada akhirnya berkeringat, termasuk juga otot-otot cukup
keluar untuk mengelastisitaskan otot ketika berbicara, berolahraga di usia lanjut. Gerakan seperti ini memang saya rangkai dari usia bujang sampai di usia 60 tahun sekarang, sambil yang paling 1 menit ketika masih ada sisa tenaga ataupun waktu yang ada. Nah, teknik seperti sekarang ini adalah simpel, hanya menarik nafas sedikit saja, kemudian tahan di bawah tahan di dada, dan selanjutnya untuk pengeluaran napas kita keluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan baik ke depan, ke samping, ataupun kebersamaan. Semoga teman-teman terinspirasi untuk berolahraga di usia lanjut. Berbicara olahraga, banyak hal yang dapat kita lakukan, yang penting ada niatannya. Semoga terinspirasi. Sekali lagi teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu, semoga sehat-sehat sekeluarga. Terima kasih.